Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdali Hawa, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SDN 10 Bala, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 2, kategori 1, kelas PAI 2.3, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan dosen pembimbing Dr. Haja Lamsike Pateda MPD dan guru pamong Ibu Haja Retnawati Tolinggi MPDI. Nah, adik-adik, sudah tahu nama Ibu? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, kita beberapa minggu lalu, kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Oke, jadi yang pertama ini Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, coba siapa yang masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ada yang masih ingat? Halo. Assalamualaikum. Masih ada yang ingat? Masih, Bu. Tidak boleh bermain dalam kelas sementara belajar. Yang kedua apa? Yang tentunya belajar berdoa, Bu. Oke, jadi sebelum belajar kita harus berdoa. Tapi sebelum kita melanjutkan, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak makan minum di kelas, Bu. Ya. Ibu bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir Ya, semua, Bu. Hadir semua. Oh, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memutarkan video ya. Ibu sebentar ya. Jadi kita bernyanyi dulu ya. Dan dia. Hari ini kita belajar bersama. Kasihkan ayah. Meskipun capek hati dan bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan bersama. Madura, tubuh yang rapi lalu kita berdoa. Oke, jadi kita sekarang duduk yang rapi ya. Kita berdoa sebelum belajar. Ada yang bisa memimpin doa sebelum belajar? Ayo, siapa? Ayo adik Indah, coba pimpin doa sebelum belajar. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan. Terima kasih adik Indah ya. Jadi kita setiap memulai pekerjaan itu harus terlebih dahulu berdoa.
doa. Iya. Doa. Yang berikut, ini Ibu lagi ada satu video. Coba disimak ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak. Ayo bernyanyi bersama ya. Berbudi gotong royong mandiri dan berakhlak dan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Dan global gotong royong mandiri dan bernalar kritis. Oke, bagus. Jadi ada yang hafal itu lagu ya? Ada, Bu. Bagus ya adik-adik. Oke. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ayo belajar Al-Quran, surah An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah membaca surah An-Nas dengan tartil. Yang berikut membaca terjemahan surah An-Nas. Dan yang ketiga adalah peserta didik memahami arti dan pesan surah An-Nas. Ayo adik-adik, coba siapa yang tahu surat An-Nas? Ada yang tahu? Ada Bu. Coba sebutkan adik Istatuti. Bacakan atau sebut. Ada yang maksudnya ada yang pernah mendengar surat An-Nas ini? Ada Ibu saya. Oke, jadi pernah ya? Nah jadi coba Ibu tanya. Surat An-Nas ini terdapat di dalam Al-Quran surah yang keberapa? 114. Oke, jadi dia terdapat di dalam Al-Quran surah yang ke-114. Lihat, terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Ya. Oke, makasih. Jadi pintar-pintar ya anak-anakku. Kemudian surat An-Nas ini dia termasuk dalam kategori surah apa? Makia. Iya Bu. Kenapa dia dikategorikan ke dalam surah Makia? Ada yang tahu? Karena dia turun di kota Mekah Bu. Oke, bagus adik Indah. Oke, kemudian yang terakhir itu mengajarkan tentang perlindungan kepada siapa? Kepada Allah dari kejahatan. Jadi kita itu meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada siapa ya. Jadi Allah itu hanya satu. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Oke, yang berikut Ibu akan tampilkan video surat An-Nas dan silakan didengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
Oke, jadi itu sudah ya. Sudah dengar adik-adik tadi cara membaca surah An-Nas atau bacaan surah An-Nas? Sudah didengar? Udah, Bu. Oke, jadi itu bacaan dari surah An-Nas. Nah, yang berikut, adik-adik, Ibu minta kalian membacakan surat An-Nas beserta artinya seperti yang Ibu tampilkan ini ya. Coba adik Jumura. Ayat pertama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ibu Oke, guru. bagus. Kemudian bacakan terjemahannya adik Sri Rahayu. Ayat pertama, terjemahan ayat pertama surat An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ya, bagus. Kemudian ayat yang kedua, ayo adik Khadijah. Iya. Malikin nas. Oke, bagus. Kemudian bacakan terjemahannya adik Yuliani, ayat yang kedua. Adik Yuliani. Arti dari Malikinas adalah rajanya manusia, Bu. Ya, bagus. Ayo berikan tepuk tangan. Oke, berikut. Ayat yang ketiga. Adik Maspa. Adik Maspa. Adik Sugeng. Ada tidur dorong ibu. Halo, mana yang lain? Iya, Bu. Coba adik Maspa ayat ketiga bersama terjemahannya, bacakan. Adik Maspa. Ayo adik Iyam, coba bacakan ayat yang ketiga. Surat An-Nas bersama terjemahannya. Yang Terjemahannya apa adik Iyam? Manusia, Bu. Oke, bagus. Kemudian ayat yang Ya, keempat. sudah, Bu. Ada yang bisa? Iya adik Maspa. Ada yang bisa ayat yang keempat? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan. Silakan. Dilanjutkan sampai ayat ke-6 saja ya. Bersama terjemahannya. Ya, min syarril waswasil khannas artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Sudah, Bu. Ya, ayat yang ke-5 dan seterusnya adik Istatuti, tolong dibacakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi, alhamdulillah kalian sudah bisa membaca surah An-Nas beserta artinya. Oke, sekarang kita masuk pada pokok surat An-Nas. Pokok-pokok surat An-Nas ya. Tadi sudah membacakan surat An-Nas beserta terjemahannya. Yang sekarang kita masuk pada pokok-pokok isi surah An-Nas. Oke, jadi yang pertama, pokok isi surat An-Nas ini yang pertama berisi ajakan untuk berlindung kepada Allah. Coba adik Sri, ajakan untuk berlindung kepada Allah. Surah An-Nas ini mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah sebagai Tuhan, Raja, dan sembahan manusia. Oke, bagus.
Jadi ajakan untuk berlindung kepada Allah. Surah ini mengajarkan kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah ya. Jadi jangan ada selain Allah yang kita memintakan perlindungan. Yang berikut, yang kedua, ancaman dari kejahatan setan. Di mana Allah memperingatkan tentang bahaya godaan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Kemudian yang ketiga, sifat setan yang tersembunyi. Setan disebut sebagai makhluk yang bersembunyi, tetapi terus menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Jadi setan itu kita tidak bisa lihat ya. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita secara langsung. Dia bersembunyi. Jangan ada yang mau bertanya sama ibu, "Ibu, yang bagaimana itu wujudnya setan?" Ibu saja tidak tahu ya, yang bagaimana wujudnya setan itu. Tetapi kita percaya mereka itu ada, yang akan terus menggoda kita sebagai manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan yang keempat, gangguan dari jin dan manusia. Surah ini menyebutkan bahwa gangguan bisa berasal dari dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan yang kelima, pentingnya memohon perlindungan. Surah ini menegaskan bahwa hanya Allah yang mampu melindungi manusia dari segala bentuk kejahatan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Jadi, tugas kelompok 1 Ibu bagi ya, adik Sri Rahayu. Kemudian yang kelompok 2, adik Istatuti. Kelompok ketiga, itu ada adik Tiam. Sudah? Ya, Sudah Bu. dengar? Oke. Adapun tugas dari tiap-tiap kelompok ini, kelompok 1 itu membaca Quran Surat An-Nas dengan benar. Untuk tugas kelompok 2, menyebutkan terjemahan Quran Surah An-Nas dengan jelas. Dan yang kelompok 3 itu menyebutkan isi pokok Quran Surat An-Nas menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oke? Silakan yang sudah Ibu bagi kelompok, tugasnya dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah? Sudah Bu, kelompok Sudah, 1. Bu, sudah. Oke. Kita akan tampilkan ya tugas dari kelompok 1. Ayo, adik Sri Rahayu. Oke, terima Baca kasih. surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, luar biasa adik Sri Rahayu. Terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kelompok 2 dan 3 apa sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu, Adik sudah. Istatuti ya. Sudah. Oke, kita tampilkan ya hasil kerja dari kelompok 2, yaitu terjemahan dari surat An-Nas. Ayo bacakan adik Istatuti. Iya, Bu. Jadi arti dari surah An-Nas yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Nomor 1, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Ya, Sudah, Ibu. bagus. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya bagi adik Istatuti. Jadi itu terjemahan dari Quran Surah An-Nas. Adik-adik sudah tahu ya? Sudah bisa? Apa ada yang belum bisa membaca terjemahan dari Surah An-Nas ini? Sudah bisa membaca semua? Sudah, Bu. Halo. Sudah, Bu. Sudah bisa, Sudah. Bu. Ya, alhamdulillah ya, sudah bisa. Sudah paham arti dari terjemahan Quran Surat An-Nas ini? Sudah memahaminya? Adik-adik sudah paham ya? Jadi, Iya, Bu. yang kita Sudah, Bu. mintai perlindungan itu hanya kepada siapa? Ya, kepada Allah. Jadi, tidak ada Tuhan selain Allah yang kita mintai perlindungan. Kemudian dia sebagai raja manusia. Raja di atas raja. Jadi Raja. raja dari segala-galanya. Bukan hanya raja yang ada di kerajaan seperti di Malaysia ya. Jadi raja Allah itu raja dari segala-galanya. Kemudian dia adalah sembahan manusia, sembahan kita ya. Ya, Kemudian Bu. kita harus berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan. Manusia juga bisa mengajak kita kepada keburukan. Jadi kejahatan ini datang dari dua makhluk. Ada jin dan ada juga manusia. Jadi kita harus hindari ya. Oke. Ya, Bu. Kemudian yang kelompok 3 apa sudah siap? Adik Iam sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita tampilkan hasil kerja dari kelompok 3. Yaitu pokok-pokok Quran Surah An-Nas. Ayo adik Iam. Bu, kecil tulisannya, Bu. Tidak Matanya. kelihatan. Ya, tolong diperbesar. Oke, Ibu. Lihat yang coba adik Iam lihat yang di sini ya. Ya, Bu. Oke, ini pokok-pokok isi surah An-Nas. Coba apa saja? Ya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pokok-pokok isi surah An-Nas. Di sini pokok-pokok isi surah An-Nas ada 5. Yang pertama, ajakan untuk berlindung kepada Allah. Surat ini mengajarkan kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah sebagai Tuhan atau Raja dan sembahan manusia. Kemudian yang kedua, ancaman dari kejahatan setan. Allah memperingatkan tentang bahaya godaan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia. Yang ketiga, sifat setan yang tersembunyi. Setan disebut sebagai makhluk yang bersembunyi, tetapi terus menggoda manusia untuk melakukan keburukan. Selanjutnya yang keempat, gangguan dari jin dan manusia. Surah ini menyebutkan bahwa gangguan bisa berasal dari 2 jenis, yaitu jin dan manusia. Yang kelima, pentingnya memohon perlindungan. Surah ini juga menegaskan bahwa hanya Allah yang mampu melindungi manusia dari segala bentuk kejahatan. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Jadi semua bagus-bagus kelompok ini ya, tugas-tugasnya mereka kerjakan dengan baik. Ibu, tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kelompok-kelompok yang telah memaparkan
apa hasil diskusi mereka tentang surah An-Nas. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari surah An-Nas ya. Surah An-Nas adalah surah penting yang mengajarkan tentang perlindungan Allah dari kejahatan setan. Yang kedua, menghafal dan memahami surah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketenangan hati. Kemudian, jadikan surah An-Nas sebagai bagian dari bacaan harian untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan. Nah, setelah kamu mempelajari surah An-Nas ini, materi yang pertama kita adalah membaca Quran surah An-Nas. Insya Allah kita minggu depan masuk pada materi yang baru, yaitu menghafal surah An-Nas, di mana kamu harus menghafalkan surah An-Nas ini bersama terjemahannya. Tapi nanti minggu depannya adik-adik ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Oke. Jangan lupa ya, tadi Ibu kan sudah menulis bacaan surah An-Nas itu ya. Tentu adik-adik sudah menulisnya kan tadi? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kita masuk pada refleksi. Masuk pada refleksi. Nah, setelah mempelajari surah An-Nas, kita memahami pentingnya berlindung kepada Allah dari godaan setan dan kejahatan. Surah ini mengajarkan bahwa hanya Allah tempat berlindung. Maka kita harus rajin membaca, menghafal, dan mengamalkan surah An-Nas ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sudah paham? Sudah paham? Bu. Sudah, Bu. Oke, besok, Sudah, Bu. insya Allah minggu depan, materinya kita apa? Surah An-Nas, Bu, menghafal. Menghafal surat An-Nas. Oke, jadi menghafal surah An-Nas bersama terjemahannya. Oke, adik-adik, mungkin hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Dan tak lupa pula, Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian ya, karena sudah memperhatikan pelajaran kita pada kali ini. Kemudian tak lupa. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.